Sekarang itu suruh bagian masa bilang suruh spasi sekarang. Jadi kalau kamu semua dulu dan yang sekarang kan yang berlaku dia kan kalau sekarang kita bahas barang kan dia sudah mulai melakukan. Di sini mulai ya prosesnya nih supaya anak tidak ini kita buatkan mulai pertama kita terjemah bagaimana dipasang yang kita kalau semua vaksin semua kalau lupa di pada saat itu mulai semua masuk sampai keluar jumlah guru di saya ini Bapak Ibu sekalian 156 orang 156 orang jumlah siswa 2138 taruhlah saya ambil 50% yang hadir di sekolah pada minggu berjalan. Apa guru harus ikut-ikutan ngekor di anak itu dia mau kemana-kemana? Kan tidak mungkin. Kita tidak boleh memperhatikan hanya satu orang per satu orang. Yang kita awasi ini banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau saya ikuti itu, kita dari tahun kemarin sudah protokol kesehatan itu sudah ada. Perangkat mendukung protokol kesehatan di sekolah sudah ada. Tempat cuci tangannya ada. Kita sertakan sabun di situ. Masker kemarin saya siapkan 2000. Face shield saya siapkan 2000 apa sekalian. Persiapan bekas sekolah tahun kemarin saya siapkan, saya kasih gratis itu ke anak. Saya tambah lagi 500 yang masker. Kita sudah siapkan. Tapi apakah sekolah bisa memastikan seperti yang dikhawatirkan oleh Bapak itu? Mereka kumpul makan bareng-bareng. Tidak mungkin Pak. Jangan berkerumun. Tapi kasihkan yang bisa kami ngawasi. Kita bareng-bareng. Ngawasi. Tak PGI motivan. Anak-anak kita ini karena hanya fisiknya yang besar, tapi cara berpikirnya masih. Jangankan kelas 10, kelas 12 saja ada begitu. Secara fisik dia besar, tapi cara berpikirnya masih sama dengan SMP. Kondisi anak ibu bapak dalam keadaan sehat. Kasih dia masker, kasih dia hand sanitizer, kasih dia bekal. Kalau enggak bukan depitametri, jangan show dia naik ke kendaraan. Karena kendaraan umum, kerumunan itu berpotensi penularan. Berpotensi. Ngomong-ngomong kan di kendaraan, kalau sudah lebih ada nampak yang lain semua. Hina di belakang, tetap kiri, ada di semua. Jadi kalau guru kecuali anak jangan maklumkan anak-anak yang lepas masker, pasang masker. Pelama kan? Penyampaian ini kalau saya tidak masuk di bawah. Saya tidak masuk. Ini, kita bohong.
karena ini pilihan. Sekali lagi saya tidak mau sedikit saja kulit daripada tim itu. Sebetulnya nanti setelah kita mendengarkan penjelasan yang resmi dari tim yang akan datang, ibu bapak boleh menentukan pilihan. Wah, dia mau vaksin A, karena tertimota dia mau vaksin O, tertimota apa vaksin, dia mau vaksin. Pilihannya ada di bagus. Kalau itu yang dimaksud dengan merdeka. Sekarang saja belajar saja merdeka. Kadang-kadang anak-anak itu, kalau dulu kan tidaklah merdeka. Sekarang itu guru bebas menentukan di mana saja dia mau menentukan pembelajaran. IT, mereka yang mereka tidak paksa. Nah, cuma kadang-kadang ketika itu ditawarkan ke anak-anak, kalau itu kita tawarkan ke anak-anak ini, mereka lebih memilih tidur pak daripada belajar online. Makanya yang tidak ikut sama sekali, Ohimantio poin 30, pelajaran A, saya suruh kasih dia 30. Jadi yang Pihuturi itu pak, tidak ada yang dia buat, kasih dia poin 30. Nanti dia datang, tanya orang tuanya, undang orang tua, datangi rumahnya. Kalau dia memperbaiki, bos ulama deh. Nah, kita kan ada KKN nya kan, naikkan dia. Kelas 12 ada 6 orang yang tidak lulus. Kelas 11 ada 8 yang tidak lulus. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, pilihan ini ada di ibu bapak. Saya tidak memaksa. Saya tidak membantah testimoni ibu bapak. Cuma saya sampaikan bahwa setiap orang itu akan berbeda yang dia rasakan setelah mendapatkan vaksin, baik vaksin 1, vaksin 2. Nah, yang bisa saya sampaikan ketika muncul itu, tolong dilaporkan ke yang ahlinya, ke puskes kan, ke rumah sakit kan, ke dokter keluarga kan, biasa kan ada BPJS itu kan ada dokter keluarga, beliau tidak tempat berkonsultasi. Yang tidak menggunakan masker silakan berada di luar atau keluar dari rumah atau pakai masker. Karena yang tidak bersama ini tidak ada. Mungkin ada salah satu partai yang mengatakan kalau ini jadi persyaratan, bahwa terbuka, saya paksa kebebasan saksi. Tapi kalau itu bukan pesan utama, biar mengatakan kemana, biar mengatakan kemana, misalkan susah, karena dia masuk ke dialog dengan rakyat seperti itu, sudah masuk ini orang mau kasih penjarahan kemana, penjarahan, kasih materi, masih mau masuk pak. Karena sudah awal kita dengan dialog kita sudah ada itu penggalian pak. Tapi kalau ini mau persyaratan untuk tanda harus divaksin, coba sekolah harus tekankan. Saya ingin dengar dari sekolah jawaban. Apa ini harus apa bukan dari pusat atau dari provinsi? Bahwa saya bisa mewah itu seperti yang jadi terancam sini. Baru pertaruhan cepat. Tolong dijelaskan pak. Kalau ini persyaratan untuk tetap muka harus divaksin semua. Kalau memang gitu kita bisa ini. Tolong pak terbuka.
Kalau sejam 10 Pak, siapa orang tua ini supaya ada urusan. Itu yang mau kasih keras dia tuh, pastinya. Jujur Pak, jujur bahwa SMK Negeri 1 akan melakukan bisa melakukan tatap muka, syaratnya harus vaksin semua. Itu harus terbuka sekarang supaya kita jangan digiring harus semua tekan harus vaksin. Ada saya yang suka sekarang ini, contoh Pak di Bolu itu sudah mulai tatap muka. Itu di Bolu dari terpencil. Tiap meja itu sudah ada tempat. Dibuat sering dibuat sekolah. Tapi semua itu tidak tervaksin. Tapi mereka sudah mulai belajar. Belum ada yang vaksin, belum vaksin. Tapi orang bisa ngatur jadwalnya. Nah saya khawatir kan, sekolah bisa melakukan tatap muka, syaratnya harus vaksin. Makanya kenapa kita tidak vaksin? Yang diundang hanya yang belum vaksin. Sementara sudah vaksin orang tuanya tidak diundang. Padahal Pak cuma mendengar penjelasan untuk prokes, semua harus mendengar. Baik yang sudah vaksin maupun belum. Ini cuma kita belum vaksin diundang. Bapak harus jujur bahwa syarat utama kita tatap muka harus vaksin. Kalau itu syarat utama, sudah kita dengar. Kira-kira bagaimana itu caranya? Itu Pak, maaf. Tidak kalau tidak divaksin. Saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian, saya pakai surat Bapak. Masa saya ada surat. Surat yang pertama dari Dikutpora, nomor surat itu 1719. Ada 5 poin di sini Bapak Ibu sekalian. Poin pertama, terhitung tanggal 30 Agustus kemarin, seluruh jajaran guru dan tenaga kependidikan se-Provinsi Gorontalo SMA, SMK, SLB melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lokasi unit satuan pendidikan masing-masing. 2, pada minggu pertama bulan September ini sekarang, di samping tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembelajaran dengan moda daring, aktivitas GPK difokuskan untuk mensukseskan program vaksinasi siswa tahap 1. Selanjutnya, diarahkan untuk penyiapan satuan pendidikan dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan PTM terbatas sesuai dengan ketentuan dalam SKB, Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19, antara lain memastikan pengisian daftar periksa kesiapan PTM. Itu yang saya sampaikan tadi, ada 6 poin, dan itu kami sudah siapkan.
Nah, tadi itu Bapak Ibu sekalian, saya potong dulu terkait dengan yang satu. Saya itu hanya mengisi waktu dan saya sudah sampaikan ke Ibu Bapak yang sudah pertama datang bahwa saya mengambil bagian alihu tidak timbul kebosanan di dalam menunggu. Terus terang Bapak Ibu sekalian, jam 8 itu undangan itu kami layangkan ke Ibu Bapak. Demikian pula yang kami sampaikan ke TNI Angkatan Laut. Cuma pihak TNI Angkatan Laut yang bertugas di sini Pak Letnan 2 Sulaiman tiba-tiba diperintah oleh Darlanannya ke Pohuwato. Yang menggantikan beliau adalah Letnan 2 Nanang. Sekarang itu ada di SMK Kesehatan Bina Taruna. Nah ini katanya sudah menuju ke sini. Jadi bukan maksud saya mengulur-ulur waktu Bapak Ibu sekalian. Garis datar 2 membentuk satuan tugas penanganan COVID di satuan pendidikan. Itu sudah 1 tahun lalu kan Pak. Ini ketuanya. Garis datar 3 menyesuaikan kembali rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait dengan pendanaan dan penunjang PTN terbatas. Itu saya belikan PC 2000 depan. Saya tambah lagi dengan masker 500. Saya tambah itu tempat cuci tangan, hand sanitizer kita siapkan, sabun kita siapkan. Itu dukungan sekolah Pak melalui PKS. Saya siapkan webcam di masing-masing kelas supaya anak-anak yang dapat giliran belajar di rumah, mereka senang, timbul motivasi belajar. Oh ternyata orang di sekolah itu belajar tentang ini, itu bisa dilihat teman-teman yang sekolah. Poin 3, Kepala Sekolah melaporkan kesiapan pelaksanaan PTN terbatas secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Untuk selanjutnya pihak dinas akan melakukan verifikasi dan menetapkan satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan PTN terbatas. Se-Provinsi Gorontalo wajib untuk tetap mengoptimalkan edukasi urgensi vaksinasi dan fasilitasi vaksinasi kepada seluruh warga peserta didik dan orang tua peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Itu dasar hukum satu. Seolah kita siswa ini semua harus vaksinasi. Sementara menurut aturan pemerintah yang saya baca dalam media atau media sosial, 75% yang divaksin, bukan semua. Jadi kalau dari 2.000 cuma 1.500 juga perlu divaksin. Dan itu perlu ada kekerasan Pak. Sehingga macam Bapak tadi bisa saja tidak divaksin karena sudah ada 1.500 yang divaksin, 500 tidak perlu divaksin Pak. Itu perlu ada kekerasan Pak. Karena begitu aturan saya tahu, saya baca di media dengan aturan dari pemerintah. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Provinsi Gorontalo Pak, Provinsi Gorontalo itu 80%. Ya, 80% diharapkan itu. Pak Guru, kalau saya punya anak sekolah di MTS, kalau di giliran di SMK 1 tempat pelaksanaan vaksin, boleh mau vaksin sih? Terluar. Jadi saya sekarang ini Bapak Ibu sekalian tidak dalam kapasitas memaksa. Saya hanya memberikan itu. Tugas ini diperintahkan oleh Pak Dari, saya menyampaikan ini. Nah, mengenai pentingnya vaksin ini, bahwa teknisnya vaksin dan seterusnya itu, dampaknya dan seterusnya, ada tim yang lebih capable menjelaskan itu. Persoalan itu dapat terlalu sosialisasi atau mau vaksin atau tidak, saya kembalikan ke Ibu Bapak. Apa anak saya kalau tidak divaksin tidak diizinkan soal? Tidak ada larangan seperti itu. Tapi saya hanya mengajar. Dan tidak ada persen Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengajar. Mari kita sama-sama mensukseskan program pemerintah.
Jakarta itu dibuka itu karena 82% rakyat Jakarta sudah divaksin, termasuk anak-anak sekolah. Memang ada yang tidak bisa divaksin. Itu yang diharapkan dari 500 itu, Pak. Kalau misalnya 75% dari 2000, yang 500 itu yang tidak alasan tidak bisa divaksin karena satu, mengalami atau sedang menderita penyakit A, B, C, D. Kalau yang lain itu karena bukan karena tidak mau vaksin, karena ada alasan medis tidak bisa divaksin. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini dari kalau saya simak, mohon izin senior. Jadi kalau saya simak, untuk sosialisasi seperti yang disampaikan oleh Pak JST, itu kami orang tua siswa ataupun yang hadir di ruangan ini, itu sudah tahu Pak, mengenai prosedur ataupun protokol semua, itu kami sudah tahu. Cuma di sini untuk menghemat waktu Pak, jadi anak-anak waktu untuk menghemat waktu, kira-kira jam berapa dari pihak dengan tertentu untuk bisa hadir? Karena apa yang akan disampaikan oleh pihak mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, kalau mungkin ada seperti itu. Ini aja. Kalau seandainya kita bahas sebab Kepala Sekolah menyampaikan seperti itu, ini tidak akan habis-habisnya Pak. Ini tidak akan habis, dan orang tua siswa yang hadir pada hari ini, itu sesuai dengan pengambilan saya mungkin orang tua siswa yang diundang anak-anaknya yang tidak dididikan, yang anak-anaknya tidak dididikan untuk divaksin, gitu. Jadi yang divaksin seperti apapun seperti yang disebutkan oleh perwakilan daripada orang tua murid yang menyampaikan tadi dari awal, mungkin kami tetap tidak akan memberikan apapun alasannya atau tidak memberikan izin vaksin kepada anak apapun sanksi yang akan diberikan kepada pihak anak seperti itu. Jadi untuk menghemat waktu, karena kalau apapun yang sudah terus menerus itu kan kami sudah tahu dan tidak akan habis seperti waktunya mengisi waktu. Ya kan sudah paham Pak, kan sudah paham. Dan mau dipengaruhi seperti apa tetap kami alhamdulillah dan pihak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak orang tua siswa, yang saya hormati tim sosialisasi dari Lanal Gorontalo tentang vaksinasi. Alhamdulillah, walaupun agak molor waktunya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa berada di tempat ini dalam rangka program pemerintah pelaksanaan sosialisasi tentang vaksin COVID-19, dan baru kami sampaikan sambil menunggu tim dari Lanal, kami banyak berdiskusi juga dengan orang tua, tapi bersambung sehingga hanya bagian kulitnya saja yang kami diskusikan dengan orang tua, termasuk yang dipertanyakan itu adalah jika terjadi efek samping dari pelaksanaan vaksin, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikut soal protokol kesehatan yang di sekolah, kami infrastrukturnya kami sudah siap melaksanakan PTM tatap muka.
Tapi hal-hal dalam ini orang tua siswa ini sudah yang 8 sudah standby, dan ini agak pengat juga ini. Saya kira untuk mempersingkat waktu, kami persilakan tim dari TNI AL Pangkalan TNI Angkatan Laut untuk menyampaikan sosialisasi pelaksanaan vaksin COVID-19 di SMK 1 Gorontalo. Hari ini Rabu 1 September 2021. SMK Negeri 1 yang telah memberikan waktu kepada kami dari pihak TNI Angkatan Laut untuk mensosialisasikan vaksinasi COVID-19, dan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu wali murid yang bisa hadir di tempat ini. Mohon maaf, kami saat ini sosialisasi di 3 sekolah langsung jadi 1, makanya kami agak terlambat sedikit. Kami akan mensosialisasikan sedikit. Tahu itu sistemnya sama, Bu. Vaksin sama dengan imun, cuma namanya saja yang berbeda. Fungsinya vaksin itu dari virus itu sendiri yang dimatikan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga itu yang jadi protek. Bila mana ada virus masuk, itu yang bakal protek. Sama sistemnya kayak imunisasi. Dulu ibu pernah DPT, polio, sama itu, tidak jauh beda. Dan dipastikan untuk vaksin ini, Bapak, Ibu, wali murid, dengan siswanya, dengan anaknya, saudaranya, untuk vaksinasi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3 dari Jumat di Pelabuhan Pelindo. Pas bertepatan dengan datangnya KRI Banjarmasin, nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat sendiri jarak dekat ada kapal perang TNI Angkatan Laut bersandar di Gorontalo. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, Ibu? Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Bapak TNI Angkatan Laut, Kepala Sekolah Semuanya SMK. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak-anaknya sehat dan menjadi kuat. Saya sebagai orang tua tentu sangat mengapresiasi program pemerintah ini, karena itu merupakan bagian daripada Undang-Undang Dasar 45 yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya sekarang, saya lihat di media massa, bahkan banyak yang kita alami sekarang, banyaknya yang ketika diberikan vaksin itu ada efeknya, bahkan menimbulkan kematian tidak bisa lihat di televisi, sehingga menimbulkan kecemasan atau keraguan terhadap orang tua. Bukannya kami orang tua tidak mau anak-anak kami divaksin, jelas karena itu menjelas bagaimana anak harus menjadi kuat berkarakter, menjadi anak yang hebat. Akan tetapi apa solusinya? Kira-kira penjelasannya apa kepada kami sehingga kami orang tua yakin, dan bagaimana sikap dan tanggung jawab daripada pemerintah, dari sekolah, supaya kami juga secara ikhlas, secara sukarela, agar anak-anak kami ini kami akan vaksin. Tapi karena sekarang itu ada sosialisasi secara mendetail, ketika anak orang itu menjadi korban, itu tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun dari kesehatan. Oh, anak terkena penyakit yang seharusnya ya, ketika diberikan vaksin itu mereka harus diteliti secara baik, secara detail, apakah anak ini bisa divaksin atau tidak. Saya sendiri pernah mengalami ini. Ketika saya divaksin di Sepatana, ya, itu tidak ditanya, ada kendaraan normal yang normal, tapi setelah saya divaksin itu saya
mengalami gejala yang begitu hebat dan dahsyat. Wah, ini saya biasa dengan muslim, tapi ketika dengar itu, tidak bisa lagi, berarti saya jantungan. Saya bisa berpikir, menganalisa, berarti Anda tidak memeriksa secara detail, Anda hanya memberikan vaksin, dan Anda tidak berpikir tentang kesehatan apa yang akan terjadi nanti. Orang tua yang pada murid ini cemas-cemas. Ya jelas, bagus ini program ini, tapi harap-harap cemas. Demikian barangkali ada penjelasan secara detail supaya kami sebagai orang tua ya, bisa dan jelas bisa memberikan anak-anak ini untuk divaksin. Demikian barangkali siapa yang bisa menyampaikan. Bapak saya ingin minta penjelasan Pak sebelum masuk untuk vaksin ini. Saya mau dijelaskan secara detail tentang zat-zat yang terkandung dalam vaksin ini. Terima kasih. Hanya saya Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mengapresiasi sosialisasi pada hari ini itu tentang vaksinasi dalam rangka melaksanakan atau mendukung program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19. Tentunya yang hadir di tempat ini seluruh orang tua yang tidak setuju anaknya divaksin. Dan sebelum Bapak pemateri hadir, sudah beberapa orang tua memberikan kesaksian ataupun testimoni yang awalnya mereka punya badan fit, tidak mengalami apa-apa atau istilahnya tanpa gejala apa-apa, dan sistem imun mereka itu luar biasa stabil, tapi setelah melaksanakan vaksin maka drop dan tidak kembali lagi seperti sebelum divaksin. Untuk itu kepala sekolah sudah menyampaikan dan kami pun dikirimkan surat undangan itu dalam rangka menindaklanjuti mulai dari keputusan bersama beberapa menteri, kemudian dari gubernur, kemudian di dalam surat juga yang dari Angkatan Laut yang memaparkan sosialisasi ini. Tentunya kami pun berharap, karena bedanya antara imunisasi mulai dari bayi lahir sampai dia lengkap imunisasinya dengan vaksin ini tentu beda Pak ya, karena semua anak-anak kami ini sudah lengkap imunisasinya ya. Lengkap semua, bahkan mereka sudah keluar. Namun perbedaan daripada vaksinasi dengan imunisasi, efek samping daripada vaksinasi ini bukan cuma berita buruk lagi atau bukan berita liar lagi, sudah ada kesaksian atau testimoni, bahkan Bapak juga sudah menyampaikan efek daripada sebelum divaksin atau sudah divaksin. Bukan berarti kami tidak menyetujui anak kami divaksin, namun sekali lagi surat yang diterima oleh Pak Kepala Sekolah selain mengadakan tidak lanjut, selain mengadakan sosialisasi, harus juga memberikan surat pertanggungjawaban ketika setelah anak kami divaksin, siapa yang akan bertanggung jawab, dan surat pernyataan itu harus ditandatangani oleh kepala sekolah sebagai wakil pemerintah, yaitu pelaksanaan program vaksin ini harus ditandatangani Pak, supaya kami juga yakin. Selain itu, tentu juga kami ingin mengetahui komposisi yang ada di dalam jenis vaksin baik Sinovac dan segala macam yang ada yang akan diberikan kepada anak kami ini, supaya kami itu yakin untuk meyakinkan kami sebagai orang tua di dalam rangka anak-anak kami itu aman dengan vaksin ini. Karena kami itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami juga menunggu surat, bukan surat undangan tapi surat pernyataan dari kepala sekolah, yaitu bertanggung jawab kepada anak kami setelah anak kami divaksin. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan ketika surat itu
ada surat pernyataan pertanggungjawaban dari pihak pemerintah atau kepala sekolah menandatangani di atas meterai, bahkan kami siap karena kami divaksin, karena saudara bertanggung jawab. Karena ini masalah nyawa. Nah, setiap orang tua, biarlah kami sebagai orang tua yang sudah selesai hidupnya mati asal dari tangan kami. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya dari TNI Angkatan Laut, kami sangat menghargai apresiasi ataupun kerjasama dari Bapak TNI Angkatan Laut, kami khususnya orang tua siswa yang sepertinya yang nilainya tidak yang tidak setuju. Cuma sebelum dimulai, maaf sekali lagi Pak ya, artinya hanya sekedar penyampaian melalui saya kepada Bapak melalui sebelum dimulainya sosialisasi yang akan dilakukan oleh pihak Bapak yang berhubungan TNI Angkatan Laut, mohon dijelaskan fungsi daripada tugas Bapak sebagai TNI Angkatan Laut yang akan memberikan sosialisasi vaksinasi untuk hari ini. Karena pemahaman saya sebagai orang awam, tugas daripada Bapak TNI Angkatan Laut itu menjaga kedamaian, ya, menjaga kedamaian, dan mungkin hubungan di vaksinasi kan belum tahu Pak. Jadi mohon dengan sangat sebelum memulainya dijelaskan tugas dan fungsi dari Bapak sebagai pihak sosialisasi hari ini. Karena begini Pak, ini berbeda seperti informasi yang mana diundang pihak TNI Angkatan Laut itu secara tidak langsung mendampingi kami orang tua siswa yang tidak setuju untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak. Hanya itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa vaksinasi ini kurang lebih sama dengan imunisasi. Kami berasa semua orang selama ini imunisasi itu belum ada kedengaran efek sampingnya, artinya merugikan bagi anak-anak. Beda dengan vaksin, di mana-mana kita dengar, bukan juga cuma melalui media sosial. Tetangga kami sendiri juga pernah mengalami ada efek sampingnya, tapi seolah-olah pemerintah lepas tangan. Artinya tidak usah tanggung jawab, Pak, pencarian. Ada ibu ini yang berjualan nasi kuning dan dia merupakan tulang punggung keluarga. Setelah divaksin, dia mengalami sakit sampai beberapa hari rumah sakit. Dengan sendirinya, income-nya ini mandek Pak. Jadi sampai tanggung jawab dengan anak-anaknya ini. Baru yang kedua, masyarakat di sini bertanya-tanya, vaksin ini efektifnya bagaimana? Ini sering kita dengar ada beberapa pejabat atau masyarakat atau publik yang sudah divaksin sampai 2 kali, kemudian sekali penyakit ini atau corona. Demikian menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada pendidikan yang menghormati Bapak Kepala Sekolah yang hadir juga dari Bapak Angkatan Laut selanjutnya Bapak yang tugas COVID-19 Provinsi Gorontalo. Memang tadi banyak hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang tentunya untuk perlindungan anak. Jadi di garis bawah itu untuk perlindungan anak. Kita selaku orang tua tentunya kita melindungi anak kita. Mengenai program COVID ini memang itu jelas baik oleh pemerintah, tetapi kita selaku orang tua juga kita memintakan juga apa sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu sangat baik, yaitu ada hal sebagai pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban dari pihak pemerintah yang tentunya sekolah apa yang sudah disampaikan tadi itu menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah, tetapi itu adalah program pemerintah sebagai satuan kerja dari pemerintah daerah. Jadi perlindungan di sini itu harus Pak, karena kita juga selaku orang tua
regulasi pemerintah ini tentunya dalam pasal perlindungan terhadap perlindungan terhadap masyarakat, apalagi perlindungan juga sekarang itu kita harapkan orang tua untuk anak, apalagi kita sekarang ini kan kita sudah melihat, mendengar di media sosial, televisi atau di apa, apalagi kan sekarang muncul balai baru lagi Pak, balai sitokin, itu yang lagi ramai sekarang, itu sitokin itu adalah yang tidak berpenyakit. Nah, itu saya minta juga penjelasan sesuatu dari dinas terkait, khususnya dinas kesehatan mengenai balai ini, karena dia tidak berpenyakit Pak ya, tetapi dia berdampak ketika sesudah divaksin. Nah, itu baru ada penjelasan dari dinas terkait. Nah, itu yang saya maksud, itu harus dipaparkan Pak mengenai hal-hal mengenai situasi mengenai vaksin juga Pak, termasuk ini yang baru sekarang sitokin. Jadi perlindungan mengenai pasal juga saya mintakan juga itu Pak, untuk kita dengarkan pasal perlindungan Pak, pasal perlindungan dari pemerintah. Jadi cukup sekian, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak, karena dari awal sudah banyak pertanyaan yang dari orang konkret, mungkin notabene-nya pasti sama semua pernyataan dari orang tua, apalagi dari sebelah tentang perlindungan. Jadi bagusnya untuk pertanyaan selanjutnya kita skor dulu. Silahkan bapak-bapak tolong menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari yang pertama sampai yang terakhir. Mungkin itu Pak, karena kalau untuk penjelasan pertanyaan selanjutnya itu sama saja nonsen, karena ini sudah beredar di medsos. Kita saja Pak sudah baca perpres, bahkan penerima bantuan sosial pun akan ditarik dengan adanya orang yang menolak vaksinasi. Terus terang Pak, kami bukan penerima bantuan sosial, tapi kami bukan menolak vaksinasi karena apa? Yang sudah pernah kita derita. Bahkan saya sudah pernah divaksin 2 kali. Ini. Tapi sampai dengan sekarang Pak, sekarang saja indera penciuman saya tidak ada. Dan mohon maaf, saya tolong jangan swab karena ini mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kami selaku panitia. Baik, akan kami jelaskan sesungguhnya memang tugas TNI, baik TNI maupun Polri itu adalah menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI. Dalam hal ini pada saat pandemi COVID-19 ini melalui instruksi Presiden menggandeng TNI Polri untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Jadi kita diperbantukan Pak, bukan tugas pokok kami memang ini. Kita hanya mendukung program pemerintah untuk percepatan penanggulangan COVID. Dan untuk yang ini, yang pernah vaksin dan ada efek samping, memang semuanya itu ada efek samping di situ. Pada saat ditanya sama dokter pasti ada screening ya Pak ya, screening dokter. Nah itu tolong jawab jujur. Jawab jujur, ada sakit apa, keluhannya apa. Jangan sampai misalkan kita tidur jam 4 pagi, tapi kita bilang tidur jam 10 malam. Ada pengaruhnya juga Pak. Tensi itu pasti pengaruh. Dulu anak kecil kan tidak tahu, tidak merasakan, paling bisa nangis, panas, dikasih paraset, begitu Pak. Beda sama kita yang dewasa, tahu Pak, sedikit sakit ini, anak kecil kan tidak bisa nangis Pak.
kita di sini membantu pemerintah daerah untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Mungkin rekan di sini Angkatan Laut keberadaan kita lokasinya ada di DAP, Pak. Jadi melingkupi kewilayahan semua jajaran memberikan tugas ke puskesmas masing-masing. Mereka kelelahan. Disitulah di situ ada keberadaan TNI dan Polri membagi tugas, meringankan tugas-tugas rekan kita yang di kesehatan. Jadi mohon maaf, tadi ada yang bilang saya sudah divaksin, Pak. Tapi saya di situ merasakan saya jadi menghilang penciuman. Ada yang sudah divaksin, saya berdampak efeknya apa yang dilakukan tadi banyak. Nah itu, jadi vaksin ini tidak semata-mata begitu bapak-bapak ibu-ibu datang di lokasi vaksin langsung disuntik itu saja, tidak. Di situ ada tim medis, di situ ada screeningnya, tes tekanan darah, gula darah, asam urat, itu semua di screening, Pak, dicek. Ditanya kejujuran bapak-bapak ibu-ibu. Kalau ibu misalkan punya riwayat sakit apa, ibu tidak menjawab. Ibu kan tidak jujur, bapak-bapak tidak jujur. Nanti itu salah memberikan statement bahwa ini memang layak untuk divaksin. Jadi tugas kami sebagai TNI di sini kami hanya bersosialisasi. Kalau ada yang bertanya kandungan apa yang diberikan di vaksin itu, kami terang tidak bisa menjawab karena itu yang menjawab dari tim kesehatan. Nanti silakan kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu mau bertanya kandungan apa yang disuntikan di vaksin itu, silakan bapak tanya. Pemerintah tidak akan membunuh rakyatnya, tidak akan susah rakyatnya. Jadi negara kita, dunia terutama, apakah ibu percaya ada COVID? Tolong jawab dengan jujur. Percaya nggak ada COVID? Silakan jawab, Bu. Jujur aja. Kami jawab, harapannya dia jujur. Sekarang banyak lontaran pertanyaan yang dilontarkan kami, keraguan tentang vaksin. Sedangkan ibu sendiri, bapak-bapak, kami jawab adanya COVID, ibu tidak bisa menjawab. Di situ kami bingung. Sedangkan ibu aja, bapak-bapak tidak bisa menjawab. Di situ keraguannya. Sedangkan vaksin itu, ya betul. Vaksin itu gunanya adanya virus COVID. Sedangkan ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, katanya ada COVID tidak? Ibu tidak bisa menjawab. Terus bagaimana ini kami bersosialisasi tentang vaksin untuk menjaga COVID? Seperti itu. Jadi dari pemerintah, kalau di sini mohon maaf ya, kalau perbandingan ini kami tidak membandingkan. Memang di Gorontalo ini vaksin banyak yang didukung untuk vaksin di Gorontalo, tapi peminat vaksinnya sangat kurang sekali. Mohon maaf, kami Pak Nanang, saya sendiri, kami masih orang Jawa, kami orang Surabaya, Pak Nanang orang Jakarta. Banyak keluarga saudara kami yang berada di Jawa sana, kami berkoordinasi. Seperti apa kasus di Jawa? Di Jawa memang banyak terlibat sekali. Sedangkan perekonomian rata-rata maaf ditopang di Pulau Jawa. Kalau misalkan Pulau Jawa tetap PPKM, akan berdampak perekonomian di seluruh Indonesia. Karena semua produk yang ada ini ditumpang dari wilayah Jawa dan wilayah kota besar. Sedangkan wilayah kota besar banyak sekali orang beramai-ramai berebutan
untuk mendapatkan vaksin. Berrela-rela 1 hari, atau gimana caranya vaksin itu bisa dibeli, nanti bisa datang ke rumah. Nah, tapi di sini kenapa ditolak? Kalau misalkan vaksin ini tidak selesai, pemerintah tidak akan berkasih PPKM. Kalau PPKM terus diberlakukan, seperti apa perlindungan kita ke depannya? Jadi kalau misalkan sudah kita berbicara tentang perekonomian, efek sampingnya banyak sekali. Jadi tunjangan apapun, biaya-biaya harus dibiayakan untuk masyarakat, untuk apa, nanti berkurang. Ya ini biayanya berkurang itu untuk vaksin, untuk melindungi rakyat kita, masyarakat kita. Kami tanya Ibu percaya tentang COVID, Ibu tidak bisa menjawab. Gimana bisa sadar akan digunakan vaksin, sedangkan Ibu aja tidak percaya adanya COVID. Memang kalau saat ini memang orang yang terkapar COVID tidak langsung berdampak apa yang selama ini yang kita kenal di China ya, di Wuhan ya. Kalau di China di Wuhan kan yang pertama kita lihat kan orang yang berdampak kan langsung berkelimpangan. Di saat itu mungkin di jalan di mana banyak orang yang langsung meninggal saat itu. Nah, di sini COVID di sini memang variannya berbeda-beda, ilmunya beda. Jadi mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kedatangan kami di sini kami hanya berinvestasi. Banyak dari orang tua berstatement masih mempertanyakan, meragukan vaksin. Jadi mohon disadari, COVID itu memang ada bagi yang sudah terkena virusnya. Tapi kalau belum terkena virusnya, itu cuma bilangnya berita hoax apa yang ibu-ibu, bapak-bapak tengah saat ini. Sampaikan saya efek sampingnya tadi mungkin badannya seperti apa kan banyak. Begitulah. Kalau memang setelah vaksin ada efek sampingnya, di situ segera melapor tim kesehatan. Untuk perlindungan, melindungi masyarakat tentang kesehatan, Bapak Ibu bisa di sini ada Dinkes ya, Dinas Kesehatan. Ibu minta perlindungan kesehatan, bapak-bapak silakan datang ke Dinas Kesehatan, minta pertanggungjawaban. Kalau memang di situ habis divaksin ada gejala, silakan 24 jam di situ bapak melaporkan. Di situlah fungsinya Dinas Kesehatan. Jangan pernah meragukan. Semua wilayah pemerintah sudah dibagi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau misalnya bapak, ibu-ibu habis divaksin ada gejala panas, segera melapor. Di situ waktu mau vaksin, ibu mendaftarkan membawa KTP, bapak bawa KTP dan nomor HP. Tapi kendala di lapangan banyak sekali. Setiap ditanyakan nomor HP, tidak tahu, karena tidak punya HP, tidak nomor HP. Di situ kendala kami di lapangan. Fungsinya HP itu kenapa? Dan nanti nomor registrasi ibu itu KTP ada situ. Di situ nomor registrasinya ada muncul. Nomor-nomor kesehatan wilayah mana kan? Data. Sebagian yang lebih tahu. Jangan mempengaruhi yang tidak benar. Inilah tugas kami sebagai TNI Polri untuk merangkul, menyadarkan bapak-bapak, ibu-ibu biar enggak kena berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tanggal 3 hari Jumat kita dari TNI Angkatan Laut mendapat perintah langsung dari pemerintah daerah, terutama di sini Bapak Gubernur, untuk
melaksanakan vaksin di pelabuhan Pelindung hari Jumat. Kalau ibu, bapak-bapak tidak mau vaksin, ya silakan minta informasi dulu ke PPKD ke sana. Ya pasti tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak vaksin terus nanti berjabat. Memang kalau orang yang vaksin itu 1 bulan dapat kena vaksin 1 bulan masih tetap kena COVID. Tapi itu dia tidak bergejala apa yang seperti orang yang belum pernah divaksin. Dia hanya ini aja orang positif tapi dia tidak bergejala seperti itu, bapak-bapak. Jadi silakan nanti kalau bapak-bapak ragu, tapi dari ini koordinasi dengan tim kesehatan. Apakah betul apa kata biasa kemarin habis divaksin terus dia sakit? Di sini kami tidak bisa menjelaskan dalam tentang efek-efek yang diberikan dari vaksin itu. Ada vaksin di daerah bapak-bapak ini kami silakan bertanya. Di situ ada kegiatannya, di situ ada yang memberi bapak-bapak itu. Jika satu orang warga yang bapak-bapak kami kita divaksin ada kami silakan dilakukan kesehatan. Di situ kami sudah mengenal untuk selanjutnya kami akan perwakilan Jawa untuk teknisnya seperti ada. Baik, terima kasih. Ibu Bapak kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Dan yang Ibu Bapak pegang sekarang yang dibagikan itu silakan dibawa pulang. Silakan dibawa pulang dulu, baca-baca di rumah sambil perbanyak lagi informasi tentang pentingnya vaksin. Persoalan ibu mau atau tidak, pilihannya ada di ibu bapak, tapi pemerintah itu selalu menawarkan yang terbaik untuk rakyatnya. Mari Bu, silakan. Terima kasih Bapak-bapak yang dari Angkatan Laut memberikan sosialisasi. Kami di sini sebagai orang tua, utamanya di sini untuk memberikan pencerahan kepada anak didik untuk memberikan vaksin. Tapi secara mendetail tadi yang informasi yang diberikan oleh bapak-bapak belum detail. Sedangkan kami butuh apa vaksinasi yang akan diberikan kepada anak kami, cara atau kondisi bagaimana anak kami akan diberikan vaksin. Kami bukan untuk menggurui, kami mohon kepada pihak sekolah untuk mendatangkan pihak dari Dinas Kesehatan. Bolehkah kami diberikan pencerahan? Kalau dari bapak-bapak ini kan sosialisasi untuk merangkul mari kita bervaksinasi, mendukung program pemerintah. Percaya dan tidak percaya COVID, kita harus percaya bahwa COVID itu ada. Hanya kita butuh bagaimana kita memberikan penjelasan kepada anak kami kan Pak. Pulang dari sini kami Pak hanya satu yang ditanya, Bu, kalau tidak divaksin sekolah atau tidak? Apa yang akan kami terangkan kepada anak kami? Dan sebagai kami orang tua, hidup dan mati itu tergantung yang di atas. Hanya kami ikhtiar, apakah vaksinasi ini kondisi anak yang bagaimana yang harus diberikan vaksin. Itu saja Pak. Dan untuk pihak sekolah sebagai perpanjangan dari pemerintah, apabila dari seluruh siswa maksudnya dari 50% siswa tidak divaksin,
apakah pembelajarannya itu secara tatap muka atau daring. Apabila banyak siswa yang tidak divaksin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi persyaratan itu silakan datang ke tempat vaksin di situ ada di itu ibu bahkan training, tidak semata-mata bahwa ibu datang atau suntik, datang harus suntik tidak. Itu ada training, itu ada alurnya. Itu ibu pertama deteksi dulu, dicek gula darahnya, dicek asam uratnya, dicek riwayat kesehatannya apa. Di situ ada semua. Silakan, nanti kan ada dari dokter itu. Di situ ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan untuk syarat vaksin ini. Jadi itu silakan bapak ibu menjawab dengan jujur. Yang pernah menutupi pertanyaan itu. Kalau ibu menutupi pertanyaan seperti itu, ya itu kalau misalkan ada sesuatu itu yang tidak bisa kita dijawabkan. Jadi kalau misalkan hari ini mau vaksin, jadi kondisi kita fit, jadi orang vaksin itu dan kondisi kalau kita teknis pelaksanaan sekolah kami bersama kami yang tetap tetap sekolah yang bisa menjalankan untuk apakah sekolah ini bisa tatap muka dan dari semua itu awalnya dari kesadaran kita. Jangan cuma sekolah. Perekonomian yang ada sekarang ini dijelaskan PPKM. Kalau vaksin ini tidak segera mencapai target pemerintah pusat yang ditargetkan, jangan berlaku untuk PPKM. Karena dari masyarakat sendiri tidak akan ada. Kenapa dibuat PPKM? PPKM itu adalah melindungi rakyat, melindungi masyarakat. Dia tidak terjadi virus corona. Jadi nggak semata-mata kenapa kok di PPKM pertahanan ini itu sebenarnya pasti ada sebabnya. Sebabnya itu tadi adanya COVID, di situ ada pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak menjadi kerumunan seperti itu. Nah, untuk kita segera untuk terhindar dari bencana COVID ini, pemerintah mencanangkan adanya vaksin seperti itu biar sebenarnya biar sudah selesai, biar normal seperti semula. Kalau vaksin ini tidak selesai, itu seperti itu terus. Nggak tahu sampai kapan kami tidak bisa menjawab. Itu ranah pemerintah pusat. Makanya pemerintah pusat memerintahkan pemerintah daerah, menggandeng TNI Polri, itu harus mengajarkan seperti itu. Ibu mungkin terjawab untuk teknis apakah itu berhak divaksin atau tidak, yang menentukan nanti sangat kualifikasi itu ada dokternya yang bisa menjawab apakah hanya divaksin atau tidak. Terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan pembelajaran, kita akan melaksanakan dua, daring dan tatap muka terbatas. Nanti kita akan atur siapa yang daring, siapa yang tatap muka, atau dapat giliran. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tanggal 6 Lurah Tapa dan Kecamatan Sipatana bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Puskesmas itu melaksanakan vaksin di SMK 1 Gorontalo lokasinya. Nanti yang Lanal yang rencananya tanggal 3 di Pelabuhan Pelindo untuk SMK 1 saya minta dijadwalkan kembali bagi yang ingin anaknya divaksin. Tapi karena kan pasti anak itu ingin tidak seperti burung dalam sangkar, dia ingin kesana kemari. Dan kesana kemari itu perlu imun yang tinggi.
kekebalannya begitu. Kami hanya sekedar mengingatkan, menghimbau, mari kita dukung program ini. Pilihannya ada di ibu bapak sekalian. Tadi bapak-bapak dari TNI sudah banyak menyampaikan, apa kita mau PPKM terus begini dan seterusnya. Itu pilihan itu bapak ibu sekalian. Tim hanya memberikan pencerahan, edukasi. Walaupun bapak sudah lebih paham tentang vaksin, tetap kewajiban kami di institusi pendidikan TNI Polri itu tetap mensosialisasikan. Al-Quran saja dari dulu hukum mati, kalau tahu dia percaya, apalagi hukum dia tahu dia rasa berlipat. Orang tidak percaya. Ustadz itu memberikan pencerahan dengan dalil Al-Quran dan hadis, orang masih tidak percaya, apalagi himbauan lagi. Jadi pilihan ini ada di bapak. Nah, kalau anaknya ingin dia berkembang dan seterusnya, silakan ibu bapak tambah pengetahuan ibu bapak tentang vaksin kepada siapa saja yang melupa. Ada saudara yang punya saudara dokter, ada punya keluarga di dinas kesehatan, silakan ditanya waktu untuk melengkapi pengetahuan kita tentang pentingnya COVID, pentingnya vaksin dalam rangka mencegah penularan. Seperti tadi yang saya bilang, hanya ada dua. Setiap orang itu dua potensi, menularkan atau ketularan. Menularkan atau kan misalnya ada yang sudah vaksin, itu terserah kok hamparan vaksin, itu tular kok apalagi dia vaksin. Ini hanya sekedar informasi pilihan ada di luar sekalian. Jadi mau sekolah kan tidak mau wala bapak ibu sekalian, mau daring mau di sekolah. Jadi tidak ada sangkut pautin ya, tidak sangkut pautin. Di surat ini pihak dinas pendidikan akan kami mengedukasi dan memfasilitasi pelaksanaan vaksin di satuan pendidikan. Pilihannya ada di bapak. Saya kira kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ini kertas satu lembar ini ibu bapak boleh dibawa pulang, dipikir-pikir, ditimbang-timbang dari berbagai aspek. Pikirnya dari berbagai aspek. Pikir ada di arah depan, kanan, belakang, kiri, atas, bawah. Kalau di hari itu namanya helikopter kiri. Berputar kita melihat. Mana di mana masaknya masih berputar, masaknya divaksin satu. Itu kira-kira pembatasan. Mari kalau kita ke jauh, ini sekedar informasi bagi sekalian. Sekali lagi, saya atas nama warga SMK 1 Gorontalo dan pihak TNI Angkatan Laut Pangkal Gorontalo menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada ibu bapak sekalian, karena waktu yang tadinya kami jadwalkan jam 8 itu molor 2 jam. Sekali lagi, atas kerjasama kita semua dalam rangka membantu pemerintah pelaksanaan vaksin, kami atas nama warga sekolah dan TNI menyampaikan terima kasih dan tidak dapat apa-apa ini. Apa ini bapak ibu sekalian? Mau tahu ya pak? Nanti kalau anak-anak mau katanya kalau orang tidak divaksin mendapat sekolah pak? Hah? Iya mendapat sekolah. Kalau anaknya mau divaksin, berikan pencerahan. Kita kena seterusnya. Pilihannya ada di ibu bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tanggal 6 bapak ibu sekalian, tanggal 6 hari Senin, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Puskes Sipatana melaksanakan vaksin di SMK 1 Gorontalo. Ada yang ibu bapak punya ponakan anak yang ingin, tolong dampingi kemana? Dampingi kemana? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah izin Bapak Ibu untuk tidak terjadi penumpukan pada saat keluar, mohon untuk bisa memanfaatkan pintu keluar.